warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rahmat Hani, NIM 116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azamzah, NIM 134. Kami dari kelompok Mistek dalam hal ini akan menjelaskan tentang teori nativisme yang dipelopori oleh Noam Chomsky, baik dari sejarah dan juga teori perkembangannya. Agar tidak berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Oke. Noam Chomsky adalah tokoh besar dalam dunia linguistik. Tapi yang lebih menariknya itu, Noam Chomsky bukan tipe ilmuwan yang tiba-tiba langsung muncul dan langsung jenius. Akan tetapi ada perjalanan panjang yang harus dilalui oleh Noam Chomsky. Tapi akan lebih tepatnya jika yang memaparkan ini dari teman-teman yang bersama kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, monggo untuk Mas Azril dijelaskan siapa sih Noam Chomsky dan bagaimana sejarahnya dan perjalanan hidupnya. Oke, baik. Berbicara tentang Noam Chomsky, salah satu tokoh ilmuwan yang harum namanya di dunia linguistik. Beliau lahir di Philadelphia pada 7 Desember 1928 dari keluarga Yahudi kelas menengah terpelajar. Chomsky kecil bersekolah di sekolah eksperimental yang mendorongnya belajar mandiri. Pada usia 10 tahun, ia sudah menulis editorial surat kabar sekolahnya yang menyesalkan jatuhnya Barcelona dan bangkitnya fasisme di Eropa. Sebuah kecerdasan politik dini yang membentuk dan juga mengharumkan identitas Chomsky ke depannya. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Pennsylvania. Ia dididik oleh Zelig Harris dan meraih gelar BA. Pada usia 27 tahun, usia yang masih bisa dibilang muda, ia telah menjadi profesor di MIAT, tempat ia mengguncang dunia linguistik lewat buku Scientific Structures dan Aspect of the Theory Syntax, landasan teori bahasa generatif dan juga nativisme. Namun, Chomsky bukan sekedar akademisi. Sejak awal 1960-an, ia menjadi kritik sengit kepada kebijakan Amerika Serikat, terutama pada Perang Vietnam, sehingga Chomsky dijuluki kontroversial. Karyanya seperti At War, Asia, Problem of Knowledge and Freedom, dan juga The Four Reasons of State mengukuhkan posisinya sebagai intelektual publik yang tak kenal kompromi. Hingga pada usia 97 tahun, beliau masih menuangkan karya-karya tulisnya dan juga masih mengajar. Sebuah bukti bahwasanya usia tidak meleburkan pikiran-pikiran kritis pada Chomsky sendiri. Untuk yang kedua nih Mas Azril, pernah saya mendengar tentang Noam Chomsky, manusia yang lahir dengan Language Acquisition Device atau yang disebut LAD, yaitu mekanisme mental bawaan yang tertanam di otak dan memungkinkan anak memahami tata universal secara alami dan cepat tanpa proses formal. Itu bagaimana sih penjelasannya? Berbicara tentang teori yang dikembangkan oleh Noam Chomsky, yakni teori nativisme, beliau menyatakan bahwasanya kemampuan berbahasa adalah kemampuan dari lahir atau bawaan dari lahir, yang disebut kemampuan genetik lah, bukan hasil belajar dari lingkungan. Manusia memiliki language acquisition device atau sering disebut LAD seperti yang diucapkan barusan, mekanisme mental bawaan yang tertanam dalam otak manusia yang memungkinkan manusia memproses dan menguasai bahasa ibu dengan cepat. Otak yang memungkinkan anak memahami tata bahasa universal secara alami dan cepat tanpa instruksi formal. Lingkungan hanya berperan sebagai pemicu, bukan pembentuk utama bahasa. Itu yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Kemudian ia juga menyatakan bahwasanya perolehan bahasa itu tidak ada kaitan dan hubungannya dengan IQ dan kecerdasan seseorang khususnya. Sebaliknya, jika alat tersebut rusak dan mengalami kecacatan, hal itu akan memunculkan kekacauan berbahasa atau penyakit berbahasa, seperti halnya pada anak autis dan juga apasia. Teori nativisme juga disebut pandangan filosofis dan juga psikologis yang menyatakan bahwasanya perkembangan manusia
kemampuan dan juga bakat dan kepribadian ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik tersebut sejak lahir, bukan oleh lingkungan. Begitu untuk teori perkembangannya. Oke. Oke, lanjut yang ketiga nih Mas Asril. Ada studi kasus yang menurut saya itu masih berkaitan nih Mas sama teori Noam Chomsky, yaitu kasus Geni. Kasus Geni itu adalah kasus yang anak yang mengalami isolasi ekstrim selama 13 tahun. Setelah menyimpannya, ia memang bisa mempelajari bahasa Inggris, tetapi tidak pernah mampu menguasai tata bahasa secara utuh. Setelah masa kritis berlalu, jika contoh empiris ini dikaitkan dengan teori tersebut, apa pendapat Anda, Mas? Ya, baik, untuk contoh empiris tersebut, saya pernah membaca juga tentang studi kasus tentang Geni itu. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan teori nativisme, itu menurut saya memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, pandangan mendukung teori nativisme dan juga menentang akan teori tersebut. Untuk teori yang mendukung tentang studi kasus itu, adanya konsistensi periode kritis pada Geni dengan gagasan bahwa LAD memiliki mekanisme biologi yang bekerja dalam cendela waktu tertentu untuk membuka bahasa tersebut. Dan untuk statement yang menentang pada Chomsky, jika bahasa murni default atau seharusnya Geni tetap bisa menguasai tata bahasa meski terlambat. Kenyataannya tidak, yang menunjukkan bahwa paparan lingkungan dalam awal kehidupan sangat krusial dan berdampak yang sangat signifikan untuk pemicu kelola bahasa tersebut, Mas. Oke, seperti itu ya Mas Asril. Tetapi studi kasus itu justru menjadi bukti kuat bahwasanya periode kritis sekaligus menunjukkan bahwa paparan lingkungan itu pada Genia sendiri sangat memicu perkembangan pada anak tersebut dan berdampak pada tata kelola bahasa oleh anak, khususnya bukan cuma pada Geni, Mas. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas Asril, menurut saya Noam Chomsky itu terlalu mengabaikan peran interaksi sosial dalam perkembangan bahasa nih Mas. Walaupun Chomsky sendiri seorang ilmuwan linguistik, bukan berarti tidak ada yang berani menentangnya, bukan begitu Mas Asril? Oke, itu benar pasti. Jadi apa ada tokoh atau ilmuwan lain nih Mas yang menentang teori dari seorang Noam Chomsky tersebut? Baik, berbicara tentang pertentangan teori itu pasti ada lah. Dikarenakan pada kodratnya manusia memiliki pandangan dan sudut pola pikir yang berbeda gitu. Pada teori nativisme sendiri yang dikembangkan oleh Chomsky, ada beberapa kritik dari baik bidang ilmu dan juga tokoh-tokoh ilmuwan lainnya gitu, Mas. Yang pertama, kritik dari psikologi perkembangan yang menyatakan bahwasanya tokoh seperti Jean Piaget dan Jerome Brenner menolak penjelasan Chomsky karena dianggap terlalu mengabaikan peran interaksi sosial gitu, dan perkembangan kognitif secara umum dalam pembelajaran bahasa pada anak gitu. Untuk kritik yang kedua, dari sudut pandang fungsionalisme linguistik, para ahli dari aliran fungsionalisme seperti Michel Tournasello berpendapat bahwa struktur tata bahasa tidak sepenuhnya bawaan, melainkan muncul dari pola-pola komunikasi dan fungsi sosial yang berulang-ulang dalam penggunaan bahasa tersebut, Mas gitu. Mereka menekankan bahwa kemampuan berbahasa pada dasarnya adalah sebuah kemampuan kognitif umum, bukan modul mental yang khusus dan terisolasi gitu. Oke, jadi seperti itu ya Mas penjelasannya. Dari sejarah dan juga kritiknya tentang teori nativisme gitu. Oke, itulah tadi pemaparan tentang teori nativisme yang dikembangkan oleh Noam Chomsky dari kelompok kami. Mungkin sekian, semoga menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah di teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.